Ayat yang ketiga dari Al-Maidah ini apa? Larangan mengkonsumsi hewan yang haram dimakan. Yang tadi modelnya ada 10: bangkai, darah, hewan yang mati karena dicekik, kemudian hewan yang mati karena jatuh, hewan mati karena dipukul atau disambut, kemudian hewan mati karena ditanduk atau apa berantem dengan temannya sendiri, kemudian hewan yang mati diterkam oleh binatang buas, kemudian hewan yang disembelih untuk apa? Untuk berhala. Nah, itu semua hewan-hewan yang tidak perlu dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Grial Bawangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dimuliakan Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun. Kita bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian tafsir Jalalain. Kita lanjut Al-Maidah ayat 3 Pak ya. Al-Maidah ayat 3, tapi kemarin yang ayat 2 belum tuntas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul mayyitatu wat-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudah wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam
ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Kita lanjut kemarin ayat 2 masih sebagian belum selesai Pak ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini ayat ini dan kalimat ini sering kita dengar Pak ya, sering kita dengar. Wa ta'awanu 'alal birri, dan tolong menolong kalian 'alal birri, atas kebaikan. Lafal ta'awanu bi fi'lin, dengan perbuatan ma, sesuatu amartum bihi, yang Allah perintahkan kepada kalian, bihi, atas perbuatan yang baik. Tolong menolong terhadap kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ai bitarki manahaitum, dengan meninggalkan apa yang Allah larang pada kalian, anhu, dari ma. Wala ta'awanu, dan kalian jangan tolong menolong tolong menolong lafal ta'awanu fihi, di dalam lafal ta'awanu hadfun khudifat, dibuang ikhdat ta'aini, salah satu taknya fil asli, asalnya ta'awanu, kemudian taknya dibuang satu jadi ta'awanu. Alal ismi, terhadap perbuatan dosa, ayil ma'asi, atau perbuatan maksiat, wal udwani, dan permusuhan, ay ta'adda, melanggar, fi hudutillahi, di dalam ketentuan Allah. Di ayat ini sebagai dalil atau menyampaikan pesan Allah terhadap kita semua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah, saling tolong menolong. Ta'awanu ini kalau faedahnya dalam apa, dalam apa, ilmu shorof, faedahnya adalah musyarakah ya, ta'awun, saling tolong menolong. Hari ini berarti dikerjakan apa, satu orang lebih. Tolong menolong terhadap hal kebaikan dan hal ketaatan. Ini Allah perintah terhadap orang-orang yang beriman. Ayat sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu, kemarin larangan terhadap jangan sampai melanggar dalam syiar Allah, jangan sampai menghalangi syiar agama Allah, jangan menghalangi orang yang datang untuk ibadah, jangan menghalangi orang yang datang ke Baitul Haram ya. Kemudian tidak boleh membunuh hewan yang sudah dimuliakan Allah, walaupun itu hewan, tapi karena mereka, hewan tersebut berada di tanah suci, siapapun tidak boleh mengganggu, apalagi sampai membunuh. Kalau mengganggu, membunuh, berarti mereka kena denda, kena hukuman. Kemudian perintahnya juga
ayat tersebut perintah saling tolong menolong atau bisa diistilahkan lagi gotong royong, atau bisa diistilahkan lagi apalagi Pak? Tolong menolong, gotong royong, peduli. Nah, peduli terhadap apa? Di sini bukan peduli terhadap sesama muslim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, terhadap sesama manusia. Ini menggambarkan bahwa Islam agama yang toleransinya sangat tinggi. Bukan hanya berbuat baik terhadap sesama muslim, tapi berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kebaikan, tolong menolong, peduli terhadap hal kebaikan. Istilahnya Pak, saling membantu. Apabila ada saudara kita siapapun yang membutuhkan bantuan dan kita merasa mampu, ayo kita ulurkan. Bantuan tidak hanya berupa materi, mungkin selain non materi, mungkin bantuan secara fisik, bantuan secara doa, bantuan secara materi juga, bantuan nasihat, itu semua merupakan bantuan. Apabila mereka itu butuh terhadap hal itu dan kita mampu, karena ini perintah Allah, kalau kita laksanakan insya Allah membawa manfaat untuk orang yang kita bantu dan kita tolong. Di samping itu Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan ganjaran. Jika kalian mau membantu terhadap sama, insya Allah nanti kalian akan dibantu. Jika kalian peduli terhadap sama, insya Allah nanti Allah akan peduli terhadap kita. Jadi bagian dari tolong menolong atau gotong royong atau saling membantu atau kepedulian terhadap sesama, baik sesama muslim maupun sesama non orang yang lain akidah, lain agama, dengan dasar kemanusiaan. Dan itu semua kita laksanakan, kita lakukan tentunya dengan hati yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan berikutnya, nah ini yang tidak boleh membantu dalam hal yang maksiat, berbuat dosa. Kalau kita membantu terhadap hal tersebut, kita kebagian kebagian dosanya, kebagian efeknya. Wattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, khafu iqabahu, takutlah terhadap siksa Allah, ancaman Allah. Bi antuti'uhu, jika engkau mengikuti perbuatan dosa, kalian harus nanti mendapatkan akibatnya. Karena innallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksa Allah itu sangat dahsyat, sangat berat bagi orang-orang yang melanggar terhadap perintah Allah. Sehingga Allah berpesan, ittaqullah, taatlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah terhadap siksa dan ancaman yang diberikan nanti kelak di hari kiamat. Kita lanjut ayat ketiga. Hurrimat alaikum al-maitatu, hurrimat, diharamkan. Nah, ayat ketiga ini masalahnya beda lagi ya. Hurrimat, tentunya ini ditujukan terhadap orang-orang yang beriman.
Hurrimat diharamkan alaikum terhadap kalian. Apa yang diharamkan? Al-maitatu, bangkai. Haram untuk apa? Akliya, memakannya. Wadamu, dan darah. Al-masfuhu, yang mengalir. Kama fil an'am, seperti darah yang ada pada hewan ternak. Walahmul khinziri, dan daging babi. Wama, dan hewan uhilla, yang disembelih li ghairillahi, bukan karena Allah. Nah, ini ayat ini menerangkan tentang apa? Larangan memakan hewan yang haram. Larangan memakan hewan yang haram, binatang ternak yang haram dimakan. Yang pertama, hurrimat alaikumul maitatu, bangkai. Jadi bangkai, namanya bangkai itu Pak, hewan yang mati dengan sendirinya. Mungkin matinya karena apa? Mungkin mati sendiri karena sakit, karena dibunuh, karena apa. Nah, ini statusnya dia bangkai. Yang berkaitan dengan bangkai ini hewan yang punya darah yang mengalir. Apabila dia mati dengan sendirinya, berarti itu hewan hukumnya bangkai. Kalau bangkai berarti haram dimakan. Kalau haram dimakan juga haram dijual. Pak, saya nggak makan bangkai tapi dijual, duitnya dimakan, podo wahe, ya Pak ya. Jadi apapun jenisnya bangkai itu tidak boleh dimakan. Tapi yang masuk kategori bangkai ini apa? Hewan yang mempunyai darah mengalir apabila dibunuh. Kalau apabila hewan itu tidak punya darah mengalir, itu berarti hukumnya tidak najis. Seperti apa? Semut, apalagi nyamuk. Nyamuk kalau belum gigit Pak Jaini kan nggak punya darah, ya Pak ya. Kalau aslinya nyamuk itu nggak punya darah, dia punya darah karena itu darah manusia atau darah hewan karena dia gigit. Aslinya dia nggak punya darah. Jadi hewan ini nanti ada pengecualian. Nah, jadi seluruh hewan yang apabila dia punya darah mengalir itu apabila dia mati dengan sendirinya dihukumi bangkai, dan bangkainya haram dimakan, haram dikonsumsi apapun itu jenisnya. Tapi pengecualinya kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, itu hanya dua itu, bangkai ikan dan bangkai belalang, yang apabila dia mati dengan sendirinya itu halal. Tapi dengan catatan biarpun itu ikan bangkainya halal, tapi kalau masih layak dikonsumsi halal. Tapi kalau ikan itu sudah busuk, ya Pak ya, sudah busuk dimakan nggak layak dimakan. Nah, itu juga nggak boleh dimakan karena itu menimbulkan bahaya. Jadi bangkai, darah, wadamu, darah. Tapi darah yang mengalir. Nah, darah juga haram dimakan. Semua darah. Kalau haram dimakan berarti haram dijual. Kalau haram dijual berarti apapun digunakan termasuk untuk pengobatan juga tidak boleh, kecuali nah, nanti ada di belakangnya ada. Jadi semua jenis darah manusia mau darah hewan itu hukumnya najis,
berarti najis, kalau dimakan haram ya. Apa? Kecuali hati dan limpa itu maras, nah itu boleh, karena itu masuk kategori darah, karena itu darah sudah menggumpal, namanya sudah beda. Tapi walaupun darah itu menggumpal, tapi kalau memang asalnya memang darah, seperti apa? Contoh, kalau kita habis motong sapi, motong kambing, motong kerbau, itu darah biasanya kalau darah itu ditaruh di tempat, dibiarkan beberapa menit, ya setengah jam udah membeku. Itu sudah membeku, namanya apa? Namanya apa tuh Pak namanya? Dideh, namanya dideh. Namanya dideh ya, Jawa. Itu juga ada yang mengkonsumsi digoreng katanya, enak Pak katanya. Jadi darah yang halal itu hanya apa? Hati dan limpa. Selain itu hukumnya najis. Kalau najis haram dimakan. Bagaimana kalau transfusi darah Pak? Ya karena transfusi darah ya. Kalau transfusi darah memang secara mayoritas para ulama sepakat hukumnya boleh dan halal. Karena itu apa? Demi keselamatan. Tapi walaupun seperti itu, darah juga tidak jalan, apalagi darah manusia tidak boleh haram dijual belikan. Makanya adanya istilahnya apa? Donor darah, menyumbangkan darah. Karena itu apa? Demi keselamatan, kalau itu dianjurkan ya. Dianjurkan, sunnah. Kita donor darah itu hukumnya sunnah, pahalanya besar. Karena itu apa? Bagian daripada ta'awanu alal birri wat taqwa. Kemudian kita ulang lagi bahwa darah, semua jenis darah hukumnya najis. Kalau darah manusia apabila sudah keluar dari tubuh hukumnya najis, sedikit maupun banyak, sedikit maupun banyak hukumnya najis. Walaupun itu darahnya orang muslim, sama, kalau udah keluar dari tubuh hukumnya najis. Bagaimana kalau orang kita donor darah, orang itu makannya apa? Makan anjing, makan babi, makan haram, tetap hukumnya tetap darahnya kalau udah ditransfusi itu hukumnya boleh, nggak apa-apa. Wadamu, darah yang mengalir yang berada di apa? Di hewan ternak, jadi itu hukumnya najis. Kalau najis haram dimakan, haram dikonsumsi, termasuk untuk pengobatan. Yang dimaksud pengobatan ini obat yang ditelan, yang dikonsumsi. Umpamanya apa? Obatnya pakai darah apa Pak? Darah apa Pak? Darah kuda umpamanya ya, atau darah biawak umpamanya. Emang nggak ada obat yang lain. Kalau itu obatnya bentuknya seperti itu dikonsumsi, tetap hukumnya haram, kecuali kalau buat obat luar, diolesin di luar, enggak dikonsumsi itu boleh. Tapi nanti kalau mau sholat, mau apa, harus dibersihin dulu, boleh, nggak apa kalau untuk obat luar. Kalau obat dalam dikonsumsi, dimakan, nah itu tetap masuk kategori apa? Secara umum, nggak boleh. Jadi semua darah hukumnya najis. Kalau barang najis dikonsumsi juga najis. Begitu juga kalau itu najis, termasuk apa? Barang najis yang tidak boleh dikonsumsi, juga tidak boleh dijual belikan, termasuk apa? Kotoran hewan, kotoran kambing, kotoran kerbau, kotoran sapi, itu kan najis.
Gimana Pak kalau dijual belikan? Boleh enggak? Untuk pupuk, itu kan istilahnya Pak, termasuk Imam Syafi'i, barang yang boleh dijual syaratnya satu suci, yang kedua ada manfaatnya, umpamanya kita mau jual apa Pak, menjual biji padi cuman apa, 2, yang biji padinya suci, ada manfaatnya enggak kalau kita jual cuman 2? Buat apa beli 2? Begitu juga kotoran hewan itu dia secara jenisnya adalah najis, tapi ada manfaatnya. Tapi kalau menurut ini, kalau barang najis yang digunakan untuk pupuk itu masih apa, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh alasannya, barang yang najis itu tidak boleh dijual belikan. Jadi hasil dari barang najis dijual, duitnya tetap haram, nggak boleh. Tapi ada sebagian ulama, ikhtilaf ulama, boleh, karena itu diambil manfaatnya buat pupuk, kan nggak dimakan, ya kan, najis itu nggak dimakan, tapi yang dimakan apa, penjualan duitnya dari barang najis itu. Kemudian ada pendapat lagi, boleh dijual, tapi apa, jangan beli barangnya, kita apa, beli jasanya, jasa yang ngurusin kotoran kambing, ngurusin kotoran sapi, atau jasa yang mengelolanya, itu boleh. Kemudian apa, tanaman atau piaraan yang kita empanin pakai makan najis, hasilnya gimana? Nggak jadi masalah. Karena apa, yang kita hukumi adalah apa, dohirnya. Jadi larangan yang dimakan, yang kedua adalah darah. Yang ketiga selanjutnya walahmul khinziri, daging babi atau sebangsanya, apa, daging anjing. Karena ini apa, diharamkan oleh Al-Quran, tidak boleh. Nah, kalau daging babi ini semua anggota badannya dan apa yang berada di dalam hewan tersebut semuanya najis, semuanya haram. Bahkan ini apa, najis yang berat, najis yang berat. Wa ma uhilla li ghairillah, wa ma uhilla li ghairillah bi, dan hewan yang disembelih bukan aibi andubika, maksudnya hewan itu disembelih ala ismi ghairihi, bukan atas nama Allah. Jadi hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, atau itu hewan disembelih menyebut bukan karena Allah atau dengan nama yang lain, itu apa, berarti hewan tersebut tidak boleh dimakan, hewan sembelihannya walaupun sudah disembelih tapi nyembelihnya bukan karena Allah. Bagaimana hewan disembelih bukan karena Allah, berarti menyembelihnya tidak sesuai dengan aturan syara. Namanya menyembelih kan baca bismillah, kemudian baca bismillah, maksudnya kalau udah baca bismillah berarti itu orang menyembelih hewan karena Allah, karena sudah menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hewan tersebut cara menyembelihnya sesuai dengan aturan syara. Ketika motong itu tempat makan dan napas harus putus, terus tidak boleh ada yang tersisa walaupun satu rambut itu belum putus, berarti sembelihannya tidak sah, harus putus total.
kemudian nyembelihnya harus sekali potong, maksudnya sekali potong selama itu pisau golok masih nempel di leher hewan yang kita potong, itu masuk kategori satu. Kalau golok pisau yang kita pakai untuk motong sudah diangkat lepas dari leher, kemudian dimasukin lagi, itu berarti sudah hewannya menyembelihnya tidak sesuai dengan aturan syara, istilahnya sembelihannya sudah batal. Makanya ini hati-hati untuk kalau kita punya hajat, punya keperluan untuk motong hewan, kita minta tolong terhadap yang ahli motong, juga tahu hukum syara, tata cara menyembelih hewan menurut hukum syara. Nah, inilah pentingnya pentingnya kita sharing, pentingnya kita berbagi. Jadi hewan yang disembelih bukan karena Allah itu juga haram dimakan. Kalau haram dimakan, kalau dibagi boleh nggak Bang? Sama, barang yang nggak boleh dimakan dibagi, sama juga kita menyuruh orang berbuat dosa. Wal munkhoniqatu dan hewan yang mati karena dicekik lehernya, dicekik lehernya. Mungkin itu cekiknya karena dicekik manusia, atau kecekik dengan terikat dengan talinya sendiri. Nah, istilahnya apa? Nah, dengan ulahnya hewan itu saking aktif, kemudian ikatannya itu menyekik lehernya sendiri, akhirnya mati. Itu seandainya hewan mati seperti itu, berarti dia mati sendiri karena dicekik atau kecekik dengan dirinya. Berarti hukumnya seperti bangkai. Kalau bangkai tidak boleh dimakan. Wal mauqud al maitatu khunukon. Jadi hewan yang mati karena kecekik lehernya. Wal mauqudatu ay al maqtulatu dorban, hewan yang mati karena dibunuh, karena dipukul, digebuk, disambet. Hewan itu mati, ada ini ayam bandel amat ya, ini ayamnya siapa ini, masuk ke rumah meninggalin kotoran, kemudian disambet, matilah. Mati. Ayamnya Pak Jenny sudah gak punya ayam. Ayamnya mati, itu juga masuk kategori bangkai, masuk kategori bangkai. Nah, kecuali mulai dari hewan yang kecekik lehernya, kemudian hewan yang mati dibunuh atau gebuk. Satu lagi ini Pak ya, masih nanti ada hubungannya. Wal mutarat wal mauqudatu wal mutaratiyatu, hewan yang jatuh mungkin jatuh dengan sendirinya atau jatuh karena kecelakaan, ya mungkin itu burung atau hewan jatuh karena mungkin dia asalnya dari tebing turun ke bawah jatuh mati, atau ini kambing atau sapi lagi di bawah mobil, tahu-taunya jatuh dari kendaraan mati, atau seperti burung lagi terbang kenceng nabrak kabel jatuh mati. Lah itu masuk kategori bangkai. Wan natihatu, dan hewan mati karena diseruduk tandu atau mati tarung dengan temannya sendiri. Wama akala sabu'u, wama dan hewan akala
yang menerkam apa asabu'u hewan buas minhu dari ma, atau hewan yang mati karena diterkam binatang buas. Nah ini semua dengan catatan apabila itu semua sudah kita istilahnya apa, hewan yang mati kecekik, hewan yang kecekik, hewan yang dipukul, atau hewan yang jatuh, atau yang terkabur, apabila kita masih menjumpai itu masih ada hayatul mustaqirah, diperkirakan itu apa, kita lihat itu masih gelbek ya, Pak Muhammudin, halo ya, dengar kan ya, dengar kan, masih kelebak-kelebak, masih ada istilahnya apa, masih ada tanda-tanda kehidupan, kemudian kita ambil besok, ambil golok, dipotong. Yang semestinya tadinya kalau kita biarkan jadi bangke, kita potong, boleh, halal dimakan, tapi dengan catatan masih hidup apa enggak ini, ya masih hidup enggak ini, tapi jangan apa, jangan jadi alasan sudah jadi bang, sudah mati, main potong aja biar orang lain lihat, udah saya potong, udah saya potong, padahal tadi sebelum dipotong memang sudah mati, baik hewan itu yang jatuh dari atas atau hewan yang diterkam oleh temennya, hewan yang berantem sama temennya, itu semua kalau kondisinya sudah nggak bisa ditolong lagi, itu berarti masuk kategori bangkai. Kalau masuk kategori bangkai, hukumnya haram dimakan, nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan juga nggak boleh dijual. Tapi kalau masih mengeluarkan darah, darahnya kan mati nih, tiba-tiba kita penasaran aja nih, potong masih keluar darah. Biarpun masih keluar darah, tapi kalau kondisinya sudah mati, tetap sudah jadi bangkai. Kalau diperkirakan itu masih hidup, pokoknya masih dia bergerak-gerak, masih bergerak, masih punya tenaga, itu masih ada apa? Ada tanda-tanda kehidupan. Masih hidup. Tandanya hewan itu hidup, orang hidup kan masih bisa bergerak. Kalau udah gak bisa bergerak, itu berarti sudah alamannya jadi bangkai. Ilama zakaitum, kecuali kalian bisa menyembelih. Nah ini ai adraktum fihi ruh, kalian masih menemui hewan itu masih ada rohnya, masih hidup kasihnya, ada tanda-tanda hidup, min hadil ahya fadabahu, maka potonglah. Nah tadi yang katakan, berarti kalau kita menjumpai hewan seperti itu dari nomor apa, dari hewan yang cekik, kemudian hewan yang jatuh dari atas, kemudian hewan yang apa dipukul atau disambut, kemudian hewan yang diseruduk sama temennya atau tarung, atau hewan yang diterkam binatang buas, apabila kita menjumpai hewan itu masih hidup, kalau dibiarkan nanti lama-lama akan mati, lebih baik dipotong. Berarti kalau seperti itu halal, tidak haram dimakan. Nah hewan buruan itu masuk kategori apa? Masuk kategori wal mauqudatu, hewan yang mati karena dipukul, karena diburu, ditembak. Nah itu tata caranya hewan apa berburu supaya halal itu bagaimana? Kalau hewan itu susah ditangkap, cara menangkapnya harus diburu, harus diburu. Seperti burung atau hewan-hewan yang menangkapnya hanya dengan diburu. Itu ketika kita menembak, niat apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang hewan itu mati, berarti kita sudah menyebut nama Allah. Dan hewan buruan itu apabila kita sudah tembak atau dipanah dari jauh, langsung kita samperin, masih ada tanda-tanda kehidupan, jangan biarkan dia sampai mati, harus dipotong, harus dipotong. Seperti itu Pak ya. Tapi syaratnya harus potong ya Pak?
harus dipotong. Kalau hewan yang kita sering nemuin hewan kecelakaan, kambing kecelakaan, tapi dia udah mengeluarkan darah. Asal dia masih ada tanda-tanda kehidupan, oh hewan ini belum mati total, masih bisa bergerak, ayo potong, masih bisa. Tapi kalau mati dengan sendirinya, biarpun darahnya itu masih banyak, tanpa dipotong, ya tetap hukumnya seperti bangkai. Itu hewan-hewan yang tidak boleh konsumsi, yang haram dimakan. Kemudian wa ma dubika alan nusubi, wa ma dan hewan dubika yang disembelih ala ismin nusubi atas nama berhala, jam'u nisobin waya al asnam. Jadi ada hewan yang dipotong bukan karena Allah, tapi karena apa? Untuk gampangnya untuk sesajen. Sering kita jumpai Pak ya, sering kita jumpai. Kemudian ada pertanyaan, gimana Pak kalau hewan yang dipotong buat sesajen boleh nggak dimakan? Nah, asal motong pertamanya itu motong seperti potongan normal, dipotong disembelih, yang motong baca bismillah. Kemudian syarat-syaratnya orang motong pas sesuai, ya boleh-boleh aja dimakan, boleh halal dimakan. Adapun niatnya itu mau buat sesajen, mau buat apa, itu ya orang yang punya maksud. Termasuk umpamanya Pak Jaini jalan-jalan ya, menemukan makanan atau daging yang dibuat, pokoknya makanan yang dibuat sajen, umpamanya di mana ya, di tempat kuburan atau di mana, bekakah atau ya, atau di sawah di mana. Kalau kita beli ayam tapi yang potong itu non muslim, nah itu bagaimana? Yang syaratnya ya ini pertama ya, orang motong hewan syaratnya muslim. Yang kedua balik, yang penting dia balik, pokoknya biarpun anak kecil, tapi kalau dia sudah balik itu potongannya halal. Jadi masalahnya kita di luar pulau daerah itu non muslim, Ya. kita beli ayam kalau dipotong, nah yang motong itu kan non muslim, Ya. nah itu bagaimana? Nah ini ya, jadi pendapat pertama orang yang motong hewan, satu syaratnya harus muslim. Yang kedua motongnya harus dengan nama baca bismillah gampangnya ya. Yang ketiga minimal orang yang motong itu sudah balik, ini syaratnya. Kemudian ada pendapat bukunya bahwa potongan hewan ahlul kitab itu halal, berarti yang motong orang non muslim boleh, itu Pak ya, nggak jadi masalah. Ini ada pendapat seperti itu, dan pendapat itu juga banyak dipakai. Nah kalau potong ayam itu yang motong, kalau itu perusahaannya umpamanya orang non muslim, tapi kebanyakan juga karyawannya orang muslim, tapi ada yang mengatakan kalau masih ikhtilaf kita nggak usah khawatir Pak ya. Jadi potongannya orang ahli kitab kan Yahudi Nasrani, itu halal, boleh, nggak jadi masalah. Jelas Pak ya, boleh berarti Pak ya. Pokoknya Pak Andre dapat berkat dari temennya, tempat kerjanya ada yang non muslim, udah nggak usah takut, makan aja Pak. Kalau nggak boleh makan, bawa pulang, kasih Pak Joni, oke nggak Pak ya. Jadi hewan yang dipersembahkan untuk berhala, untuk sesajen, ini juga nggak boleh.
Tapi dengan catatan kalau memang nyembelihnya memang khusus untuk itu ya memang tidak boleh. Tapi nyembelihnya kalau sudah apa? Nyembelihnya sesuai dengan yang nyembelih orang ngerti, baca bismillah, nggak jadi masalah. Ini siapa yang berkaitan dengan tradisi di daerah-daerah kita ya, yang tradisi daerah kita umpamanya sedekah laut, sedekah bumi, motong sapi ya, motong sapi, motong kambing, dagingnya dimakan tapi kepalanya dibuang di laut, kepalanya dipendam di tanah. Itu memang kalau hal seperti itu memang dilarang, itu bagian daripada perbuatan musyrik. Seakan-akan apa, dia percaya dengan jin, percaya dengan biar yang nunggu sini aman dan sebagainya. Hal itu adalah dilarang oleh agama, perbuatan musyrik. Kalau sembelihannya sesuai dengan aturan sana udah oke, ya nggak jadi masalah, halal dimakan. Wa antas taqsimu ay tatlubul qasma wal hukma bil azlam. Wa antas taqsimu ngundi nasib ay tatlubu kalian mencari al qasma bagian wal hukma dan keputusan bil azlami dengan anak panah. Ya ini termasuk larangan mengundi nasib. Itu masuk apa? Judi. Wa antas taqsimu bil azlam, mengundi nasib, judi. Nah, ini juga tidak boleh. Ini karena kebiasaan orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu bahwa mengundi nasib seperti itu apa dilarang oleh agama. Umpamanya mengundi nasib itu gampangnya umpamanya kita mau punya tujuan apa masih ragu-ragu, akhirnya apa supaya mantap ya udah ini bil azlam dengan anak panah. Umpamanya kita kumpulin anak panah ini ada berapa, ada 3, ada 5, ada 7, ada 10, dan anak panah ini ujungnya ditulisin lakukan, jangan lakukan. Ada yang nggak ada tulisannya, ada tulisannya macam-macam, nanti dikocok, kemarin kocok. Kalau kita pas ambil anak panah itu ada tulisannya lakukan, berarti itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti jangan. Kalau kosong umpamanya, kosong berarti harus diambil lagi. Itu ya seperti apa? Masuk kategori wa antas taqsimu bil azlam, mengundi nasib, menggambarkan bahwa apa? Dia tidak percaya kepada Allah. Dia percaya terhadap apa? Terhadap hal seperti itu. Ini dilarang oleh agama. Dalikum fisq, itu semua adalah kefasikan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ayat yang ketiga ini masih banyak nih Pak ya. Ayat yang ketiga dari Al-Maidah ini apa? Larangan mengkonsumsi hewan yang haram dimakan. Yang tadi modelnya ada 10, bangkai, darah, hewan yang mati karena dicekik, kemudian hewan yang mati karena jatuh, hewan mati karena dipukul atau disambut, kemudian hewan mati karena ditanduk atau apa berantem dengan temannya sendiri, kemudian hewan yang mati diterkam oleh binatang buas, kemudian hewan yang disembelih untuk apa? Untuk berhala, kemudian ya benar ya. Nah, itu semua hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Dan apabila itu semua hewan seperti tadi, kalau kita masih menjumpai, masih memungkinkan ada tanda-tanda kehidupan, itu kemudian dipotong, itu masuk kategori, tidak masuk kategori bangkai, jadi halal dimakan. Itu semua kalau dilakukan dalikum fisq ay khurujun anit ta'ah, berarti apa? Itu perbuatan yang maksiat, melanggar aturan Allah. Khurujun anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita sebelum kita tutup kita baca suratul Fatihah. Semoga jamaah yang hari ini telah mengeluarkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah, semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamu ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min tu'ain a'udzu min syarri dzalikal arbab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli rizki wa ahli quran wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhawir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu tinggal aja orang.